itu cepet, insya Allah cepet. Tidak ya. Tadi jenengan apa tadi? Pertanyaan tadi yang belum saya jawab tadi. Ini apa namanya? Kain kafan itu apa? Yang maksudnya ada standarnya, jenisnya ya. Bagus. Nggih. Kemarin sudah kita bahas ketentuannya adalah jangan dengan sengaja memberikan kain kafan yang jelek. Sekarang kemarin sebenarnya ya siapa yang kemarin Bunia Lukman ya bagian ya. Ya, memang ada standar kain kafan yang bagus lah. Ya, kita beli yang bagus itu. Jangan dengan sengaja membeli yang jelek. Padahal kita mampu membeli yang soal lapis-lapis juga ya Ustaz. Ya, lapis-lapis. Kemarin ya. 3 lapis. Ya, betul. Perempuan 5 lapis kata Bunia kemarin 3 juga. 3 cukup. Karena ternyata berkaitan dengan lebar itu. Kalau dulu saya belajar memang untuk perempuan 5 lapis. Kalau sekarang 3 kata Bunia kemarin cerita ke saya. Ya. Mungkin dulu kainnya kecil kali Ustaz. Jadi makanya butuh 5. Kalau sekarang 3 cukup sudah. Jadi dibungkus. Ya, sudah tidak transparan lah, sudah tertutup itu jenazah itu. Kalau laki-laki 3, kalau perempuan 5 memang. Nah, tapi kata Bunia kemarin 3 sudah cukup karena kainnya memang lebar-lebar sekarang gitu. Ya, tebal dan bagus. Jadi nggak ada masalah. Kalau misalnya ini kain ihram itu dibikin kain kafan? Boleh, tidak apa-apa. Bisa. Kemarin kata Ibnu Mubarak, saya akan senang sekali kalau orang itu kain kafannya dari pakaian yang sering dia pakai sholat. Caranya gini, misalnya, enggak, contoh gini misalnya, ibu punya mukena di rumah. Yang mukena itu dari zaman baheula sampai sekarang masih sering dipakai sholat karena bahannya bagus. Terus pada ibu wasiat sama anak, tolong nanti kalau mama meninggal, jadikan mukena ini bagian dari kain kafan mama. Caranya bagaimana? Sebenarnya hadis kemarin, kan ketika ada seorang sahabat berwasiat agar gamisnya itu dibuat untuk kain kafan itu di pada lapisan pertama. Jadi misalnya mayit ya, itu ditidurkan di atas mukena itu. Jadi dia bukan dipakai. Jadi mukanya bukan dipakai gini bukan, tapi di jembreng gitu. Bisa digunting atau biar dijembreng gitu aja. Jadi itu menjadi lapisan yang nempel di jenazah itu. Kalau ibu khawatir dirobek juga nggak apa-apa, dia digunting. Itu nanti jadikan kain yang menempel di badannya. Terus dilipat pakai kain kafan yang bagus itu. Itu wasiat Ibnu Mubarak itu. Ibnu Mubarak mengatakan saya akan sangat suka sekali kalau orang itu dimakamkan dengan kain yang biasa dia pakai untuk sholat. Jadi kalau ada orang berwasiat nanti kain ihramku ini buatkan bagian dari kain kafanku, boleh, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nanti buat kain kafan kita juga nggak ada masalah itu. Silakan. Tapi itu udah dihitung 1 lapis, Ustaz. Bisa tidak, bisa iya. Kalau dirasa cukup, berarti 1 lapis sudah itu. Jadi nggak usah masuk hitungan atau harus masuk hitungan? Tidak harus masuk hitungan. Ya, tidak harus masuk hitungan. Kenapa? Tidak harus, asal jangan dipakai aja. Ya, jadi kalau misalnya tetap berjahit tidak apa-apa, tapi tidak dipakai kan? Itu kayak semacam. Tapi kalau ibu ragu, jahit aja nggak apa-apa, dibongkar ya tidak apa-apa, digunting, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting nempel di badannya itu lapisan kain yang biasa dipakai untuk sholat itu. Nanti lapisan yang biasanya itu. Insya Allah yang akan datang kita masuk ke bab sholat jenazah aja ya. Karena bab yang berikutnya ini, jika seorang meninggal, ada yang meninggalkan harta, maka biaya pengkafanan diambilkan dari hartanya itu. Kecuali yang saya tahu sih kecuali istri ya. Kalau istri tetap diambilkan dari uang suami. Kalau suaminya punya uang, suaminya nggak punya uang ya dari harta warisnya. Memang gini Bu, kalau ada orang meninggal, sebelum pembagian waris itu kan ada dikeluarkan biaya pemakaman, termasuk untuk kain kafan. Nah, itu boleh pakai uang sendiri. Syukur-syukur dia sudah ikut janais, misalnya sudah ada yang menyiapkan kayak tidak ada masalah. Bebas lah itu. Jadi insya Allah yang akan datang kita bahas tentang menyolatkan jenazah. Insya Allah. Boleh satu lagi Pak? Boleh Bu, boleh. Tanggal berapa teh? Tanggal berapa? 22. Zamannya Rasul kan hanya laki-laki ya Pak. Nggih. Boleh berjalan ke kubur. Kalau pertanyaan saya, perempuan boleh Pak? Di masa Nabi perempuan boleh ziarah kubur. Itu yang nggak boleh itu mengantarkan jenazah. Makruh, nggak haram sih, makruh. Jadi kalau misalnya ya kalau ziarah kubur di masa Nabi berlaku untuk laki-laki dan perempuan.
Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sudah di Raudhah itu sudah wafat beliau, sudah intiqal ila rafiqil a'la, beliau itu hampir tiap hari menziarahi suaminya. Siti Fatimah juga hampir tiap hari menziarahi ayahnya. Tapi di Baki kok nggak boleh? Boleh sebenarnya Bu, cuman mungkin karena berbaur. Jenazah makruh ya Ustaz. Ya makruh kalau mengantar jenazah. Larangannya makruh. Di Riyadhus Shalihin itu larangannya makruh. Jadi bukan larang. Di Riyadhus Shalihin itu ada bab larangan wanita mengantar jenazah. Kata para ulama mensyarah di situ larangannya makruh, bukan haram larangannya. Gini, jadi gini, kalau di Baki itu aslinya boleh Bu. Saya dulu pernah ziarah sama jamaah perempuan, tidak ada masalah. Cuman kalau yang ziarah itu banyak, perempuan tidak boleh, memang takut terjadi ikhtilat, bercampurnya laki perempuan. Karena kan jalannya sempit itu, jalan kayak trotoarnya itu kan sempit, tidak gede gitu loh maksudnya. Apa itu trotoar namanya? Iya di luar. Jadi yang saya tahu ziarah kubur di masa Nabi itu wanita boleh. Bukti Siti Aisyah nanya ke Nabi kan, itu ibu kalau ke Baki itu ada tulisan gede itu hadis dari Siti Aisyah pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Urdu, 4 bahasa itu. Nah, itu yang pakai bahasa Indonesia itu ada tulisannya itu. Siti Aisyah nanya, ya Rasulullah apa yang kami baca kalau kami ziarah kubur? Ucapkan, berarti ziarah kubur boleh kan? Buktinya itu. Jadi ziarah kubur boleh Bu, ada. Yang penting jangan ikhtilat, jangan campur laki perempuan yang berdesak-desakan ya. Kalau nggak berdesakan nggak apa-apa. Saya kira itu. Iya sami-sami. Ada lagi? Kalau tadi mengantar itu bahkan ada yang bilang ini ya Ustadz lebih banyak mudorot itu walaupun Ya, boleh dan nah, bagus. Sebenarnya gini ya. Kan kita kalau bicara hadis itu ada istilah tangkihul manat ya. Tangkihul manat. Jadi tangkihul manat itu gini. Alasan hukum yang terjadi pada saat itu kenapa Nabi melarang itu apa? Nah, jadi gini. Kadang perasaan wanita ini alasan hukumnya. Ya. Nanti kita bisa terapkan ke sini. Penerapan ke sini namanya tahqiqul manat. Jadi mencari penyesuaian ilat di masa itu dengan ilat di masa sekarang cocok apa tidak. Ini kajiannya gini. Dulu wanita itu kalau nganter jenazah dikhawatirkan tidak bisa menjaga perasaan sehingga histeris. ya histeris. Pingsan, betul. Sehingga dulu karena ini ada di TV, saat Ustadz Jeffrey Al-Bukhari wafat itu, kan Umi Pipik ngikut itu. Pingsan itu di shoot itu. Akhirnya diangkat oleh beberapa orang. Nah, itu yang jadi pertanyaannya sekarang laki-laki yang ngangkat itu siapa? Kalau dia mahramnya enggak apa-apa. itu yang Nah, atau wanita-wanita perkasa enggak apa-apa. Kalau laki-laki baik-baik, kalau laki-laki yang khianat bisa kemana-mana tangannya kan, untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan. Kalau dalam fikih namanya saddud dzari'ah, mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan, maka itu dilarang. Nah, kalau ibu bisa mengantisipasi itu, silahkan, tidak apa-apa. Contoh misalnya, ibu punya anak laki-laki 5 misalnya gitu ya. Tolong yang 2 jagain mama. Kalau mama pingsan, jangan sampai ada orang lain yang ngangkat mama kecuali kalian misalnya. Nah, itu. Boleh, silakan, tidak ada masalah. Nah, jadi itu namanya itu memutus kemungkinan terjadinya fitnah itu. Ya. Nah, gitu ya saya kira. Mudorot itu. Yang repot tadi ibunya pingsan, anaknya pingsan juga. Karena kan susah diduga ya, kalau dikubur itu susah diduga. Kadang di rumah kuat, dikubur nggak kuat kadang. Melihat jenazah orang yang kita cintai masuk ke liang lahat itu, saya ketika ayah saya meninggal, saya masih kuat mensolatkan jenazahnya. Saya pikul jenazahnya masih kuat. Begitu saya masukkan jenazah saya ke kuburannya itu, saya suruh buka bagian ikatan di kepalanya itu, saya nggak kuat deh, nggak sanggup saya. Nggak sanggup. Orang lain saya suruh, saya nggak sanggup. Saya punya prinsip saat itu, saya tidak mau, saat ayah saya meninggal, saya tidak mau melihat wajah beliau. Karena saya ingin kenangan terakhir saya adalah ayah saya yang masih hidup. Ya, jadi, tapi saya doakan beliau, saya sholatkan langsung jenazahnya. Saya maunya, saya itu maunya beliau di pikiran saya adalah, di hati saya beliau yang masih hidup. Jadi saya nggak punya kenangan beliau saat meninggal. Ketika wajahnya saya nggak tahu. Makanya saya nggak mau buka wajah beliau. Saya nyuruh orang lain. Saya memang saya nggak kuat. Nggak kuat. Itu laki-laki aja nggak kuat. Karena perempuan ini. Saya nggak kuat. Akhirnya ada jamaah beliau yang murid beliau yang bukakan itu bagian wajah beliau. Terus menempelkan pipinya di tanah itu kan. Itu saya nggak sanggup, saya itu udah nggak sanggup. Jangan nyuruh saya deh itu. Nggak kuat saya. Nggak kuat. Ada satu lagi, Ustaz. Nggih, monggo. Kalau orang meninggal itu
Kadang-kadang kita nangis kalau sudah dimandikan, sudah dikafani, tidak boleh kena air mata. Itu juga saya tidak tahu kata siapa itu. Iya, ya memang ada yang mata begitu. Ada yang gitu orang-orang. Iya, ada yang ngomong gitu memang. Tapi saya nggak tahu itu kata siapa gitu. Karena gini, Cuma katanya berat selalu nanti kita dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi rahimahullah dikatakan begini. Ya, jadi nangis untuk jenazah itu boleh, betul tidak salah. Yang penting jangan meratap satu. Meratap itu pun akan berpengaruh pada si mayit kalau satu, dia meratapnya karena dipesan oleh si mayit. Nanti kalau mama mati nangis ya, gitu. Itu misalnya. Itu baru ngaruh. Atau karena kelalaian orang tua yang tidak pernah menasihati, tidak pernah mengingatkan, tidak pernah mendoakan, tidak pernah ngajari lah gampangannya. Itu bisa berpengaruh ke orang tua. Makanya gini, kalau kita misalnya, mohon maaf nih, kita berpesan ke anak-anak nih. Nanti kalau mama meninggal, jangan nangis, jangan meratap. Nangis boleh tapi meratap jangan. Sebenarnya tangisan kalian tidak mama butuhkan. Yang mama butuhkan itu doa kalian. Misalnya gitu. Kita udah ajarin nih. Ternyata nih begitu kita meninggal, dia nangis ya, itu urusan dia, bukan urusan kita itu. Atau gampangannya dari sekarang anak-anak kita udah kita didik lah, kita ngajikan, kita apa. biasanya Ya. kan kalau sudah dimandikan terus ya mau ditutupin mukanya, ayo siapa yang terakhir boleh cium gitu. Iya. Itu takutnya itu. Katanya ada yang bilang kalau kita nangis kebetulan kita namanya sedih yang terakhir kita tanpa sadar seorang mata kita kena dia. Insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah tidak apa-apa. Sependek yang saya pelajari ya, di dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu tidak apa-apa. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu. Yang kalau tahlilan 7 hari, 3 hari sampai 100 hari itu hukumnya gimana? Baik, saya kira ini sudah sering saya bahas ya. Jadi intinya taruhlah misalnya itu tradisi. Saya pernah sampaikan di sini ya, tradisi itu dalam Islam disikapi dengan dua hal. Ibu kalau pernah belajar usul fikih, ada kaidah usul fikih, bunyinya gini Bu, al-adatul muhakamah. Jadi kebiasaan atau tradisi itu bisa jadi landasan hukum. Dalilnya Al-A'raf ayat 199. Wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Perintahlah dengan uruf dan berpalinglah dari orang yang jahil. Uruf itu kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu. Berarti itu tradisi. Nah, dalam usul fikih tradisi dibagi dua. Ada tradisi yang sesuai dengan syariat, ada tradisi yang tidak sesuai dengan syariat. Yang sesuai dengan syariat diterima, yang tidak sesuai ditolak. Nah, perihal takziah, mengadakan tahlilan 7 dan seterusnya itu. Ini ulama berkomentar begini. Ini yang berkata bukan saya, Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah bab tentang takziah. Kata beliau, takziah selama 3 hari sunnah. Kata beliau, takziah selama 3 hari apa? Sunnah. Lebih dari 3 hari ulama berbeda pendapat. Sudah masuk dalam ranah tersebut. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh. Kata Imam Nawawi, bukan kata saya. Yang mengatakan makruh alasannya gini, orang udah mulai lupa, gara-gara orang datang masih keingetan terus akhirnya. Itu kata Imam Nawawi. Satu dulu ya. Karena itu tradisi, maka kembali pada kaidah. Al-aslu fil mu'amalati al-ibaha hatta yadullad dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah termasuk takziah itu adalah boleh hingga ada dalil yang melarang. Apa dalil yang melarang misalnya? Kalau kemudian acara itu dipaksakan. Padahal dia nggak punya uang misalnya. Nah, itu tidak boleh kalau dipaksakan itu. Adapun hadis Nabi yang mengatakan kumpul-kumpul dan makan-makan di tempat takziah meninggal itu sama dengan meratap. Hadis itu oleh ulama terdahulu didhaifkan, dilemahkan dengan dhaif jiddan, lemah sekali. Tapi ada ulama belakangan yang mensahihkan memang. Jadi tergantung ibu mau pakai yang mana, mau pakai yang mendhaifkan, dilaksanakan tidak ada masalah. Kalau ibu mendhaifkan, ya berarti ibu jangan lakukan. Kalau ibu mensahihkan, berarti ibu jangan lakukan hal itu. Makanya ini perdebatannya berabad-abad dan sampai detik ini nggak selesai. Sampai hari kiamat kurang 2 hari nggak selesai kayaknya. Ya masing-masing punya argumentasi, hukumnya masing-masing. Yang penting satu ya, jangan menekan, jangan memaksa. Kalau memaksa maka itu terlarang dalam Islam. Ini ada nanya Bu Hajatul Lestari Ramadan. Ustadz, kenapa tali mayat dibuka? Saya belum paham. Ya sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu masuk ke jenazah
semua ikatan tali kafan itu dibuka bukan supaya nggak jadi pocong, bukan. Tapi memang itu sunnahnya gitu. Sunnahnya begitu. Ya ada perintah dari Nabi memang untuk untuk membuka tali ikatannya itu. Nah, terus bagian pipinya itu biasa ditempelkan di tanah gitu. Bagian pipinya itu. Nah, itu tidak semua orang sanggup. Saya termasuk yang tidak sanggup membuka kain kafan ayah saya saat itu. Saya sanggup mengangkat jenazah beliau sampai masukkan ke liang lahat. Pas bab buka itu saya mundur, gak kuat saya. Dan memang saya sudah punya prinsip, saya nggak mau lihat wajah bapak saya pas meninggal. Saya maunya ingatan saya akan bapak saya ketika beliau masih hidup. Gitu aja. Saya masih lebih suka mengenang beliau ketika beliau masih hidup. Kenapa? Ngomong. Kalau misalnya yang meninggal itu ibu-ibu ya, yang masukinnya bukan mahramnya boleh? Kalau terpaksa. Misalnya dia Ya, soalnya nggak ada pilihan, nggak ada Iya, pilihan lain. laki-laki. Ya itu kan pertanyaan ini kan sama dengan dokter itu loh, Bu. Kalau nggak ada dokter yang kecuali dokter laki-laki ya mau gimana? Contoh, saya punya jamaah hamil tinggal di PUP sektor 5 sektor berapa saya lupa di PUP. Beliau itu pengennya datang ke dokter spesialis kandungan yang perempuan, adanya di Rumah Sakit Ananda. Nah, beliau saat itu jalan ke PUP itu masih jelek saat itu. Kalau naik motor ke Ananda gajuk-gajuk, ngerinya terjadi masalah. Maka dengan sangat terpaksa beliau menggunakan dokter kandungan yang ada di PUP dan itu laki-laki. Nanya ke saya, boleh nggak Ustaz? Nggak apa-apa, nggak ada lagi pilihan. Nah, tapi saya pernah pengalaman itu nganter istri itu mau ke dokter kandungan cari yang perempuan. Ada yang namanya perempuan, begitu masuk berkumis, ternyata laki-laki. Oh ternyata nggak ada masalah juga, karena toh yang nangani ternyata susternya, bukan dokternya, cuma ngeliatin di layar aja. Oh ya sudah ada masalah kalau gitu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita kira cantik ternyata ganteng. Ceritanya gitu. Nggih monggo. Kalau yang kayak tadi orang yang apa itu yang untuk kainnya itu Kenapa? Sutra. kain yang terbaik. Nah, kita kan misalnya apakah sih sama atau sama nanti kalau saya meninggal kalau pakai apa saya mukena. Tapi kalau mukenanya itu tidak warna putih, Tidak apa-apa. Kan itu lapisan dalam kan? Lapisan dalam. Kan iya jadi kain kafan itu boleh berwarna, kemarin kita bahas boleh, cuman yang diutamakan memang kain putih yang diutamakan. Tapi andaikan kain berwarna boleh. Kemarin sahabat Nabi malah pakai rerumputan sebagian karena nggak punya kain. Akhirnya sebagian jenazahnya ditutup pakai rerumputan kering yang ada karena nggak punya kain itu. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu atau ada lagi? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimakan sambil sebelum silakan boleh ya kalau selesai. Ustaz monggo Ustaz. Silakan ini ada apa tuh? Monggo dimakan ya. Ini ada ini nih apa namanya? Silakan dimakan ya. Omat apa omat ini?